Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung sebagai penyelenggara Kecamatan Tikep. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih dipertemukan dalam rangka bimbingan teknis kelompok penyelenggara pemungutan suara yang bertempat di Wulanajaya. Beliaulah yang mengantarkan kita dari alam yang gelap ke alam yang terang seperti sekarang ini. Baik, saya sebagai koordinator data, sebelumnya saya melanjutkan materi, saya perkenalkan diri kembali. Nama saya Hasmina Mutalib, alamat Kelurahan Womere. Itu saja mungkin untuk selanjutnya. Kita melangkah pada materi, yaitu sistematika pemungutan suara. Mungkin saya berdiri saja karena saya suka juga berdiri. Yang pertama itu persiapan pemungutan suara, pelaksanaan rapat pemungutan suara, yaitu untuk persiapan pemungutan suara mulai tanggal 26 sampai 13 Januari. Langkah yang pertama Langkah yang pertama yaitu musyawarah menentukan ketua dan pembagian tugas. Mungkin KPPS sudah menentukan tugas masing-masing. Yang kedua, pencermatan DPT. Pencermatan DPT di sini KPPS wajib itu mencermati tentang DPT, berapa jumlahnya per TPS, berapa laki-laki dan berapa perempuan. Kemudian di situ di DPT itu ada yang DPT sudah meninggal, tetap masih ada namanya di dalam, karena setelah penetapan DPT pada tanggal 21 Juni 2023 kemarin itu tidak ada lagi perubahan. Adapun ada yang sudah meninggal, itu sudah dikode dari pihak KPU, sudah di input di Sidali, aplikasi Sidali. Kemudian pemungutan suara, penerimaan kelengkapan. Penerimaan kelengkapan maksudnya di sini logistik. Yang kelima, pemungutan suara, penyiapan TPS. TPS di sini dilaksanakan paling tanggal 14 Februari tahun 2024. Kemudian persiapan di sini kita KPPS menyiapkan TPS-nya, kemudian ukuran TPS-nya, kalau saya tidak salah untuk ukuran TPS itu 10 kali 8. Kemudian pelaksanaan rapat pemungutan suara itu tanggal 14 Februari. Kalau kemudian yang untuk kita kayaknya sepertinya kita reguler. Kalau untuk di Papua juga sistem loket di sini yaitu khas dari Papua, itu hasil musyawarah, kemudian kepala adat, suku adat yang mengatakan itu logistik di TPS. Lanjut. Kemudian tugas-tugas KPPS pada tahapan persiapan: pencermatan data pemilih, daftar pemilih, yaitu 1. Pemilih telah meninggal dunia, pemilih telah pindah, pemilih yang keluar negeri, pemilih beralih status menjadi TNI Polri. KPPS di sini tetap mencermati terlebih dahulu itu pemilih yang telah meninggal, yang pindah memilih. Kemudian jangan sampai disalurkan surat pemberitahuannya atau C6-nya. Itu yang paling penting. Kemudian pemberitahuan pemungutan suara hari mengumumkan hari pemungutan suara. Di sini kita umumkan di masyarakat mulai tanggal hari ini pada tanggal 14 Februari nanti. Di sini kita bukan hanya bermusyawarah di masyarakat, kemudian kita akan sosialisasikan di
media sosial boleh. Kalau di sini kayaknya ibu-ibu banyak yang punya Facebook. Penyampaian formulir C pemberitahuan. Ini penyampaiannya pada saat paling lambat tanggal 13 Februari. Di sini membahas tentang penyampaiannya ini, KPPS itu menyampaikan formulir C6 atau surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan. Misalnya kalau sudah dibahas sama koordinator hukum tadi, misalnya kalau tidak ada orangnya, tidak ada keluarganya di rumahnya, bisa kita meminta sama tetangga untuk meminta nomor HP-nya supaya kita melalui telepon bagaimana cara penyalurannya. Kemudian meminta sama yang bersangkutan untuk mencocokkan ini, jangan hanya diberikan saja, jangan sampai pada saat hari H dicocokkan tidak cocok dengan C6-nya dan KTP yang akan dibawa. Kemudian penerimaan kelengkapan pemungutan suara. Penerimaan di sini saya kira sudah jelas, formulir C pemberitahuan, perlengkapan pemungutan suara, dukungan kelengkapan lainnya. Kemudian berkoordinasi di sini berkoordinasi sama PTPS untuk penerimaan perlengkapan di sini. Kita harus berkoordinasi sama PTPS atau pengawas di tempat itu. Penyiapan TPS, menyiapkan lokasi TPS, sarana dan prasarana, meja kursi. Saya kira di sini sudah ada yang tahu, yang sudah pengalaman bahwa persiapan-persiapan apa saja yang ada di TPS nantinya. Kemudian bentuk TPS disesuaikan saja untuk bentuk TPS. Kemudian ukuran 10x8. Lanjut. Persiapan pelaksanaan rapat pemungutan suara. Satu, ketua dan anggota KPPS serta Linmas telah hadir di TPS paling lambat pukul 6 untuk melakukan persiapan pelaksanaan rapat pemungutan suara. Di sini mungkin sudah kita diajarkan untuk disiplin waktu, itu saja. Kemudian kedua, ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS dan Linmas melakukan persiapan akhir dengan meriksa kembali tata letak. Setelah persiapan tadi kita periksa kembali tata letaknya, misalnya KPPS 1, KPPS 2, KPPS 3 di mana saya kira sudah jelas mungkin. Ketiga, ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS meletakkan kota dan bilik pada tempatnya. Saya kira ini sudah jelas. Ketua KPPS dibantu oleh anggota menerima surat mandat saksi. Di sini kita berbicara tentang saksi. Di sini saksi calon itu paling hanya satu yang dibolehkan masuk di dalam, tidak boleh lebih dari satu. Untuk saksi misalnya ada yang double saksi, misalnya dari partai ini double yang partai yang satu lagi, itu tidak bisa hanya satu. Jadi satu partai hanya satu juga, satu calon hanya satu. Diizinkan, tidak boleh lebih dari satu. Pelaksanaan rapat pemungutan suara, tugas KPPS. Satu, mengucapkan sumpah atau janji anggota KPPS. Saya kira ini sudah ada, sudah mengucapkan janji, itu lebih penting juga sebenarnya. Iya, sebelum kita lakukan persiapan, sebelum lakukan ini harus kita dia dulu sumpahnya. Kemudian penjelasan tentang pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya dan tata caranya. Yang berhak mengambil hak pilihnya itu memilih sebagai warga negara, terdaftar dalam DPT, kemudian DPTB. Di sini saya jelaskan dulu tentang DPT, yaitu daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2023 kemarin. Itu sudah ada memang nama-namanya, ini tertera semua di situ. Yang berhak mengambil DPT itu hanya KPPS 4 dan 5.
Kemudian untuk DPTB, kemarin setelah penetapan dua DPT itu membuka pelayanan DPTB atau daftar pemilih pindah memilih. Di sini kategorinya itu ada 8, tapi di sini saya jelaskan tentang DPTB. Di situ dia bisa pindah domisili. Untuk Desa Wandoke itu kayaknya lebih banyak dengan sama untuk DPTB-nya. Itu alasan pindah domisili, mengikut keluarganya. Itu kemarin banyak untuk DPTB kelurahan Desa Wandoke. Kemudian yang pemilih DPTB ini dia bisa membawa surat keterangan pindah memilih dari KPU yang sudah ditandatangani sama pihak KPU. Itu dia membawa dengan KTP untuk pada saat hari H nanti. Di situ dia keterangannya untuk surat pindah memilih di situ dia menjelaskan apa saja yang bisa dia memilih. Kalau untuk pindah domisili KTP-nya di situ berarti dia berhak 5 surat suara. Dia ini DPTB dua kategori. Satu kategorinya itu yang pindah misalnya yang tugas di luar. Misalnya kan di sini banyak dokter yang rumah sakit, kemudian pindah memilih di sini di Kelurahan Omere. Di situ dia kalau dari Makassar sana berarti berbicara tentang dapil. Di situ berapa surat suara dia bisa dapatkan. Untuk dapil sana itu dia hanya bisa mendapatkan surat suara presiden dan wakil presiden. Ya. Kalau untuk misalnya satu dapil Sulawesi Tenggara, berarti kita bisa mendapatkan DPD, DPR dan wakil presiden dan wakil presiden. Kemudian untuk pindah memilihnya misalnya dari Kabupaten Muna, pindah memilih di Muna Barat ini di sini bisa mendapatkan untuk provinsi karena kita satu dapil provinsi yaitu Muna Barat sama Buton Utara. Di sini, tapi di situ di keterangannya DPTB itu ada memang apa saja yang dia dapatkan surat suara apa saja yang dia dapatkan di dalam situ ada di bawahnya itu. Nanti saya tampilkan sebentar supaya dikenal. Pemberian surat suara di TPS lokasi khusus itu tidak ada. Kemudian saya DPK tadi belum saya jelaskan DPK. DPK itu dia dicek DPT online-nya. Kita di sini di KPU sudah dibekali dengan DPK dengan apa lagi namanya aplikasi DPT cek DPT online. Jadi untuk KPPS 4 dan 5 itu nanti dicek DPT-nya di mana misalnya yang bawa KTP. Dia berdomisili di situ. Yang membawa KTP dicek dulu karena belum terdaftar dalam DPT atau DPTB. Bawa KTP-nya. Di situ jangan sampai sudah terdaftar di DPT lain, itu tidak bisa lagi. Arahkan saja untuk memilih di DPT asalnya. Iya. Dia tuh sudah DPT cek DPT online itu kapan kita sudah cek muncul di situ. Muncul DPT-nya di mana, TPS-nya di mana. Iya. Untuk DPK itu. Kalau untuk DPTB sudah jelas kayaknya. Kesakan suruh jangan. Lalu kesakan suruh jangan. Kategori memilih. Kamu apa itu Vino kantor ya? Kategori yang berhak menggunakan hak pilih. Sebentar saya minta dari Bapak Ibu mungkin ada yang bersedia. Saya menjelaskan kembali apa saja yang dibawa sama yang peserta pemilu. Peserta pemilih apa saja dia bawa pada saat di TPS nanti. Kalau DPT apa yang dia bawa, kemudian DPTB apa saja yang dia bawa di TPS itu, kemudian DPK apa yang dia bawa. Siapa? Coba. Nanti saya kasih door prize sebentar. Assalamualaikum. Kalau saya tidak salah tadi, kalau untuk DPT bawa nama Mode Faria, saya dari PPS Desa Laworo. Kalau tidak salah tadi saya simak yang akan dibawa itu C6
dan KTP untuk DPT. Dan DPTP itu ada rekomendasi dari KPU dan KTP. Untuk khusus nanti KTP-nya dicek secara online. Itu saja Kak. Tangan dulu. Bukan caleg ini. Pasti dia. Saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kabaru noladoren padamu wago wagure canda canda mangke